Oke, apa kabar semuanya? Apa kabar Jelia? Baik. Oke, Music Lover, hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei jam 4 sore. Seperti biasa kita ada IG Live, kita ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau hari Jumat itu seputar musik atau music education atau pokoknya segala sesuatu tentang musik. Kalau hari Selasa sama hari Sabtu kan biasanya kita ngobrolin masalah audio. Nah, hari Jumat itu khusus untuk musik atau biasanya music education. Nah, kita beruntung banget hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Jelia. Jangan manggil Ibu lah ya, gue manggil nama aja ya. Kita manggil Jelia Megawati Heru, seorang educator, seorang pianis, seorang keynote speaker untuk Rock School International. Kemudian beliau juga penulis buku Hitam Putih Piano, bahkan beliau juga terlibat dalam pembuatan kurikulum untuk Dignas. Jadi ini orang yang luar biasa sekali dan mengerti sekali masalah pendidikan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau mengenai how to teach music online. Karena kita tahu kan kondisi pemusik atau pendidik musik saat ini kan lagi kondisi pandemi agak susah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Jelia. Oke, Jel, apa kabar sore hari ini? Baik, terima kasih Glenn. Suaranya kedengeran dengan jelas nggak? Jelas sekali, Jel. Jelas, oke. Oke, gimana kabarnya lu, Teh? Ya, baiklah gitu. Dibaik-baikin. Tapi sehat kan? Sehat, kondisi semuanya aman, gitu. Ya. Oke, nih biasanya kan orang-orang kalau ada gue selalu opening kayak gini. Kalau orang-orang pasti ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, Ya. kita mau kenalan dulu nih sama Jelia. Ya, saya udah review sebagian besar nih dari latar belakang Jelia. Cuman mungkin kalau lu bisa ngobrol-ngobrol sedikit, cerita sedikit tentang latar belakang lu, mungkin biar orang lebih kenal sama lu gitu. Oke, mungkin dari pendidikannya, kemudian kegiatan sehari-hari lu, kemudian sertifikasi lu apa nih, Jel? Kayaknya gue nggak pintar menjelaskan tentang diri sendiri deh, Glenn. Karena Pendidikan deh, mulai dari pendidikan. Oke, pendidikan gue lulusan dari Jerman, di Fachhochschule Osnabrück. Itu ada di Hannover, Jerman. Waktu itu aku ambil musik education sampai PS2, udah itu aja sih. Sisanya lebih kayak banyak project aja sih, maksudnya untuk ya gue ngerasa kalau misalnya waktu kuliah itu waktu balik kayaknya ilmunya banyak banget yang belum dipraktekin gitu. Dan waktu gue lulus, profesor gue bilang sama gue, dia bilang katanya, Jelia, orang ketika lulus dari satu universitas, satu jenjang studi, kita tidak langsung jadi guru ya ketika kita punya ijazah guru gitu kan. Seorang guru itu dilihat dari jam terbangnya, lalu juga prakteknya dan hasilnya. Jadi peserta didiknya seperti apa. Jadi ya gue berpegangan dari situ ya terus lanjut sampai sekarang, intinya itu aja. Dan gue lakonin semuanya yang yang berhubungan dengan musik education karena itu passionnya gue. Jadi gue menulis majalah Staccato, lalu gue menulis buku, 3 buku udah gue hasilkan. 3 buku. Lalu jadi editor juga untuk Kemendikbud, Puskurbook ya. Jadi untuk tingkat buku tingkat SMK, SMA. Nah, terus juga sampai untuk tingkat nasional, jadi buat kurikulum untuk pendidikan musik Indonesia untuk guru-gurunya. Jadi pendidikan untuk pengetahuan dasar musik teori, panduan mengajar piano, gitu. Ya udah. Misalnya banyak jadi keynote speaker saat ini di Rock School dan juga pernah jadi banyak advisor di beberapa sekolah musik, termasuk salah satunya Sinfonia yang bikin sekarang. Sinfonia, salah satu sekolah yang di zaman pandemi kayak begini itu masih jalan dengan online dan muridnya ratusan, bayangin. Jadi, terima kasih. Sinfonia. Oke, Jel, yang sekolah lu di Jerman itu memang sekolah pendidikan ya, jadi bukan buat perform tapi ke education atau gimana yang waktu sekolah lo? Betul, jadi instrumental pedagogi. Jadi itu untuk pendidikan pedagogi.
Ya, jadi bukan ya gue belajar perform juga, tetapi lebih ke pendidikan. Oh, Pendidikan lebih ke musik. education, teaching gitu ya. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, terus sampai anak berkebutuhan khusus juga kita Oh, wajib ABK juga lo juga ini ya, ada kurikulumnya harus di situ bisa. ya. Betul, betul. Oke, oke. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, Music Lover ini latar belakang Jelia di bidang pendidikan kita udah nggak usah tanyakan lagi lah kalau kayak gini ya. Udah jelas-jelas, udah sekolahnya S1, S2 di luar negeri, pedagogi lagi, terlibat di Departemen Pendidikan untuk pembuatan kurikulum seninya, terus keynote speaker di berbagai instansi. Ini luar biasa sekali ya. Jadi pasti yang dia obrolin hari ini pasti itu benar-benar dari seorang ekspertis ya. Oke, Jel. Nah, sekarang kita masuk ke ininya, diskusinya ya. Nah, ini kan sekarang kita lagi kondisi kayak gini ya. Kita nggak bisa menolak dan tidak bisa menghindar dengan kondisi adanya virus corona, COVID-19. Nah, ini gue sebagai seorang musisi, gue dan beberapa teman gue banyak sekali tuh ngerasain di saat kondisi ini, pemusik itu benar-benar dampaknya itu apa ya, salah satu yang kerasa banget gitu. Sebagai itu performer, sebagai pendidik gitu. Yang performer apalagi, teman-teman gue ada yang performer itu sama sekali udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Paling mereka cuma bisa ya kayak virtual ensemble, itu juga kan untuk penghasilan agak susah gitu. Nah, Yep. pandangan lu tentang kondisi seperti ini gimana nih, Jal? Oke. Pertama, kondisi ini memang tidak bisa dihindari ya. Maksudnya pandemi COVID-19 ini virusnya mematikan, terus dampaknya juga mengerikan. Ya. Nah, kita pun tahu sebenarnya perusahaan besar seperti penerbangan pun ya jerit ya, ribuan hotel bangkrut, dijual juga nggak laku, terus siapa yang mau beli gitu ya? bulan April penjualan mobil di Indonesia itu nol. Jadi nggak ada yang beli mobil. Jadi nggak ada yang beli mobil sama sekali di seluruh Indonesia. Nah, akibat dari semua itu prioritas berubah ya. Nomor satu adalah bagaimana kita selamat nggak kena virus corona. Lalu yang kedua, gimana kita bisa survive, warga kita dan kita bisa makan. Dan yang ketiga, nanti bagaimana cara kita memulai usaha kembali, ya kembali bekerja nanti, ya kan. Pemulihan itu bisa setahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Jadi jelas dalam keadaan sekarang, musik sama sekali bukan prioritas. Ya. Dan dalam keadaan seperti ini yang dilakukan pemusik, hanya 2 sih. 1, musik itu harus tetap hidup. Dunia itu udah ada musik, dan musik itu jangan sampai punah, jangan sampai hilang. Ya, itu penting. Jadi nanti ketika udah nggak corona lagi, dunia udah lebih pulih lagi, musik itu masih ada dan bisa survive sebagaimana mestinya. Yang kedua, kita harus mempertahankan bagaimana supaya kita tetap punya motivasi untuk bermusik, bermain untuk latihan. Ya walaupun kita nggak tahu ya konser itu kapan ya, mungkin konser sekarang udah di cancel semua ya kan, mungkin nggak bakal konser lagi, atau bahkan yang udah berhenti dari bermain musik ya, nggak tahu berapa persen, banyak sekali kan. Lalu ini kan membuat hal-hal seperti ini membuat orang kehilangan motivasi, ya musisi juga nggak bisa ya kan. Jadi dalam keadaan gini kita tuh butuh motivasi sebetulnya. Makanya kenapa tetap ada pertunjukan online, ya kan, ada collabs, ya kan, ada duet online, choir online, ada Tutti Frutti challenge, ya Tutti Frutti lagi. Iya benar. Tutti challenge ya kan. Dan semua pemusik yang top itu melakukan hal ini, dan anehnya ini gratis loh, gratis, nggak bayar. Nah, kok gratis kapan lagi gitu ya? Kapan lagi? Kok gratis sih gitu kan? Apakah semua musisi itu kaya? Ya berarti kan ya kelebihan uang kali, kok bisa gratis? Nah, namun jadi bukan karena kelebihan duit ya gitu. Ini mereka sedang, yang gue lihat adalah mengkondisikan bahwa dunia ini siap dengan new stage, sebuah panggung pertunjukan model baru. Yang tadinya sebelum corona mungkin orang nggak pikirkan seperti ini ya kan? Tapi itu nanti akan berubah semuanya gitu. Nah kalau untuk buruh musik lebih berat lagi, ya kan? Soalnya ya kan, karena kita harus tetap hidup, musiknya juga tetap harus hidup, tetap punya motivasi, dan ditambah lagi
bagaimana agar orang tetap merasa perlu belajar musik, ya kan? Iya, betul sekali. Itu loh, itu gila. Pokoknya sekarang aja udah survive bisa makan aja udah bagus ya. Sekarang kan bagaimana orang tuh mau belajar musik kalau kondisinya seperti ini, gitu. Ya itu sih gue lihat. Jadi nanti akan ada panggung baru. Jadi kayak kurang lebih apa ya? Kita nyebar ikan, nanti dapet ikan paus kali ya. Jadi mungkin waktu itu saat ini kita saatnya menabur dulu ya, menabur segala macam. Nanti pada saat kondisinya udah lebih kondusif, baru kita dapat tuayannya, mungkin kayak gitu konsepnya kali ya, Jel ya. Betul. Nanti semuanya akan berubah platformnya dari real time menjadi digital. Nanti mungkin pelajaran tidak lagi menjadi real time, tapi akan jadi digital ya. Jadi kayak misalnya kalau orang mau belajar nanti mungkin harus bayar berapa dolar kali ya gitu. Jadi lebih ke arah situ. Nah sekarang platformnya lagi disiapin. Jadi ya orang yang nggak bisa ngikutin nanti ketinggalan, nggak akan hidup. Jadinya kita harus bisa. Sekarang tuh masa peralihan transisi dari yang one to one menjadi virtual. Nah, itu banyak orang kan yang gimana? Saya nggak punya alatnya, saya nggak bisa ini. Gitu kan. Ya, itu nanti akan mati. Makanya kita harus belajar untuk ikut transisi. Karena mau nggak mau, semuanya harus dilakukan secara online saat ini. Gitu. Iya. Apalagi mungkin teman-teman kita yang mungkin agak lebih senior gitu, guru-guru kita kan kadang-kadang mereka agak sedikit kerepotan tuh dengan teknologi-teknologi kayak sekarang. Mau nggak mau mereka harus keluar dari zona kenyamanannya kayaknya ya. Jadi harus kalau nggak gimana lagi gitu. Betul. Sebenarnya tapi online itu bukan pelajaran musik online itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Sudah ada sejak lama ya. Gue sendiri udah untuk mau going online sebetulnya sudah 10 years ago gitu kan. Cuman ada plus minusnya dan orang selalu bilang Indonesia belum siap dengan pendidikan yang baik ya gitu. Jadinya waktu itu gue ketemu sama Heidi Awoy. Terus kita cerita-cerita, "Loh, kamu lulusan dari Jerman, kamu ambil musik pendidikan?" "Iya. Mama saya juga seorang musik educator," dia bilang. Jadi musik educator itu mungkin istilah yang banyak orang nggak tahu ya gitu. Musik educator itu bukan only music teacher. Ya, jadi it's above music teacher. Terus dia bilang, mama saya juga musik educator. Lalu mama saya pernah bilang bahwa Indonesia tidak siap dengan musik education, musik educator. Gitu. Jadinya saat itu saya kalau misalnya mau berpikir maju dan untuk going online itu kayaknya aneh sendiri gitu kan. Jadi kayak manusia planet. Dan setelah pada saat itu kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Nah, betul. Dan ketika begitu ada masa pandemi kayak gini, ya jadi tinggal keluarin sesuatu yang dari sleeve saya gitu. Jadi dari kantong. Karena sudah berpikir ke arah situ sudah lama gitu. Online udah diatur gitu. Nanti gue mau gini. Betul. Jadi online itu bukan something yang baru ya. Ya, udah lama terutama untuk long distance. Jadi studi jarak jauh. Biasanya untuk jenjang universitas ya. Lalu ada pelajaran tambahan yang mesti di make up lesson yang orang tuh tidak bisa datang ke kelas gitu. Atau terus misalnya di Indonesia bagian mana gitu kan, terus profesornya di Jakarta, terus masa tiap kali lesson mesti terbang ke Jakarta, ya nggak mungkin. Jadinya secara biaya juga mahal sekali jatuhnya. Betul, iya. Jadinya kenapa orang tuh ada namanya online lesson gitu. Tetapi tentu saja dari online lesson itu ada plus minusnya. Plusnya misalnya kayak tidak terbantahkan fleksibel, ya kan. Jadi sesuai dengan janjian aja kita bisanya kapan. Ya kan, di belahan dunia manapun bisa, ya kan. Iya, betul. Koneksi internetnya bersahabat, ya kan. Betul, itu paling penting. Betul, ya. Terus juga di rumah masing-masing bisa, terus bisa dilakukan kapan aja, ya kan. Mungkin bisa kelas online dalam
baru bangun tidur terus masih pakai piyama, cuma ya Iya, iya. syaratnya gila loh pakai Itu pengalaman loh. Ada teman gua kayak gitu loh. Ada teman gua dia cerita, gua baru bangun jam 9 katanya jam 9.30 udah deh gua cuma pakai topi, cuci muka bentar udah langsung online katanya. Iya, online itu kan kelihatan kan separuh doang kan. Jadi bawah Iya, atasnya doang. gitu. Jadinya ya itu gambaran sebuah kelas online ya. Bagaimana kelas online itu mengubah cara pandang belajar musik. Belajar musik itu tidak harus real time. Tetapi kalau misalnya gua boleh jujur tentang belajar online itu kekurangannya apa ya? Sebenarnya kelebihan mengajar secara online itu kalau misalnya buat gue sendiri pribadi, ini gue lah ya, gitu. Itu nggak ada. Karena kenapa? Mau tahu kenapa? Karena mengajar musik itu adalah pendidikan dalam ranah 3D. Oke. 3D, 3 dimensi. Guru itu harus hadir secara fisik untuk ketemu sama muridnya. Dari situ bisa dilihat posisi duduknya, posisi jarinya, mungkin ekspresi mukanya lagi bete, ya kan? Terus, ya kan? Terus kontak matanya. Terus kalau misalnya gue marah-marah, tuh teriakannya itu kan, itu yang bikin muridnya Iya, jadi konsen lagi. karena jelinya tuh cuman kecil banget gitu kan. Jadi muridnya kagak takut, nggak belajar-belajar, nggak praktis, nggak buat PR gitu kan. Iya. Nah, jadi ada sisi nursery-nya di situ. Jadi itu adalah ranah 3D. Ya. Kalau misalnya elemen tersebut ditransfer ke dalam mengajar online yang istilahnya cuma 2D, ya tentu saja banyak unsur yang hilang. Misalnya, ada yang nanya sama saya, gimana cara main duet? Kok aku nggak bisa main duet? Ini jelas nggak bisa dong. Gitu. Ini aja udah bagus, nggak delay kan. Terus main duet, main trio. Ya jangan apa ya, maksudnya jangan dipikir kalau yang ada di 2D challenge itu adalah real time. Enggak. Iya. Kan? Rekaman gitu kan. Kalau orang nggak ngerti kan gila, kan gampang. Wah, sekarang bisa real time. Gila, udah nggak delay aja, udah nggak mati, udah bagus ya. betul. Ya, makanya online lesson itu ribet, susah ya kan. Terus banyak kendala, terutama untuk anak usia dini itu nggak bisa ya. Kecuali kalau anaknya udah mengerti teknologi, mengerti gadget, ya. Terus secara teknologi dia tahu nih, misalnya kok audionya nggak keluar ya, gitu. Terus harus gimana ya, gitu. Masa kita cuma pandang-pandangan aja gini, nggak bisa kan? Ya, gitu. Suaranya nggak kedengeran, sinyalnya jelek, delay. Terus konsentrasinya dia bisa nggak, gitu dengan tatap mata begini, gitu. Jadi sekali. Oke. Nah, terus gimana? Dan ada tanggapan nggak? Nah, itu kan itu masalah misalnya negatif dan positif dari online course, ya kan? Atau teaching music online. Nah, kan setahu gua kan ada 2 macam teaching online nih, Jal. Kan ada kayak yang tutorial-tutorial di YouTube tuh. Iya. Kan ada yang kayak gitu, sama ada teaching online yang kayak kita gini yang real time. Iya. Nah, itu bedanya apa sih? Kan kayak misalnya sekarang ada platform kayak Udemy, kita bisa les apa, kita bayar berapa, terus nanti ada dikasih kayak modul, kita nonton YouTube-nya selama berapa lama, terus belajar. Nah, apa sih bedanya sama kalau kita misalnya secara real time seperti ini gitu? Oke, bedanya yang tutorial di YouTube sama real time beda banget. Gini, tutorial YouTube itu mesin ya. Mesin dia tuh walaupun kasih tahu bagaimana misalnya cara main Alberti Bass secara rata gitu. Tapi itu sifatnya universal. Sifatnya referensi aja. Nah, terus kalau tangan gue kecil nggak bisa gimana? Terus setelah 100 kali mengulang tetap nggak bisa. Terus gimana? Masa gue ulang video itu terus jadi bisa? Bener nggak? Iya, betul. Jadi dia tuh cuman kasih tahu aja, tapi dia nggak teaching, nggak mengajarkan, nggak membantu, terus juga nggak dukung one-to-one sesuai kebutuhan kita tuh apa. Kan siswa itu kan manusia ya, gitu, lain ya.
unik. Jadinya siswa yang A mungkin metode A bisa, ya kan? Kalau ke dokter obat ini bisa, tapi kalau misalnya sama yang metode B nggak bisa. Terus ini buat semua orang universal. Jadi itu sifatnya hanya referensi aja, tapi nggak ngajarin. Oke? Ya itu yang membedakan dengan real time ya. Jadi Ya, masalah betul. feedback kayaknya ya. Jadi kita bisa langsung kasih informasi saat itu juga gitu. Betul. Oke. Nah, berarti kalau kita misalnya mau tetap ya dalam kondisi seperti ini mau nggak mau kita tetap mesti platform yang kita bisa lakukan untuk online untuk teaching adalah secara online kan mau nggak mau gitu. Walaupun Betul. dengan kendala segitu banyak gitu ya. Secara 3D kita tidak bisa bersentuhan, tidak ada attachment yang lebih jauh gitu. Tapi ya mau gimana lagi dengan kondisi seperti ini ya kan. Nah. Iya. Seandainya nih kalau kita mau belajar online yang secara real time, sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang murid nih Jel, kira-kira apa aja yang kita mesti siapkan? Kalau misalnya, oke, gue pikir, walaupun online memang problem, tapi sebagai misalnya anak gitu ya, yang mau belajar, kalau gue nggak lanjutin les gue kan nanti hilang. Ya bayangkan aja kayak misalnya gue nggak main biola 1 minggu aja itu udah kacau dah. Jadi tetap harus latihan kan? Nah, kira-kira nih buat yang teman-teman mungkin ada yang sedang mau teaching atau mungkin ada yang nonton yang mungkin mau mencoba melanjutkan online teaching online-nya atau mungkin yang baru pertama kali dan merasa ini potensi untuk gue bisa belajar, apa aja yang mereka mesti lakukan, Jal? Oke, satu, kita harus siapin gadget. Gadgetnya itu bisa berupa handphone, iPad, tab, komputer, desktop, anything. Nomor satu, kita punya gadget. Ya, apapun Gadgetnya, itu, ya. webcam, handphone kita yang paling simple, gitu kan. Semakin besar layarnya, semakin baik. Kalau misalnya bisa dihubungin ke TV, misalnya, atau punya layar besar, makanya orang kenapa sampai di desktop. Ya, karena kecil banget, gimana gue ngeliat jarinya, gitu kan. Iya, bener. Iya, nah, terus misnya kan juga jadi gede kan. Jadinya kalau marah, kayak real time. Iya, real time gitu. Iya kan, awas lo latihan lo, awas. Satu harus punya gadget. Kedua, yang harus diperhatikan adalah koneksi internetnya, seperti biasa. Oke, koneksi. Kedua koneksinya ya. Ya, koneksinya itu kita bisa ngecek sih, gitu. Namanya ada speed test. Tinggal di speed Google test. Ya, mbak Google aja, terus nanti klik tulis speed test, nanti kita bisa lihat koneksi internet kita kecepatannya berapa. Jadi ada speed yang disarankan kalau misalnya mau supaya videonya tuh bisa jalan. Ya, kayak streaming online gini. Betul. Ya, kalau misalnya ya 0 udah itu 1,5 berarti nggak bisa, kurang gitu. Bagus koneksinya. Oke. Cek koneksi ya. Ya, betul, cek koneksi. Lalu apabila sinyal lemah mungkin ya kita bisa mengusahakan beberapa alternatif, misalnya penguat sinyal bisa beli atau deketin colokannya ke modem gitu, dideketin ke kita kayak gitu. Ya banyak hal sih ya. Terus yang ketiga, kita harus punya kopi dari materi murid kita. Tadinya gue misalnya, gue cuma siapin misalnya buku teori, ya buat murid gue, nggak buat gue. Sekarang gue harus punya semua kopi dari murid gue. Murid gue belajar apa, gue harus punya fotokopinya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk yang gue printin. Gitu. Hard kopinya. Karena gue mesti lihat waktu ngajar bahwa itu dia lagi belajar apa, gitu kan. Iya. Lalu yang keempat adalah aplikasinya, sharing platformnya kita mau pakai apa. Nah saat ini yang paling ngetren adalah Zoom. Ya kan? Terus ada Google Meet dulu namanya. Google Meet. Iya betul. Tadinya Google Hangout namanya, terus jadi Google Meet. Ada Skype, ada FaceTime, ya kan? Facebook Messenger, video call. Kalau udah mepet banget ya pakai WhatsApp video call. Nah itu tergantung dari speednya tadi gitu. Kalau misalnya gue pernah coba Zoom sama sekali nggak bisa gitu sama satu murid, ternyata pakai video call dari WhatsApp bisa misalnya. Oh, oke.
kayak gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan yang mana kita tahu sendiri gitu deh. Kita cari plus minusnya, masing-masing punya plus dan minus, dan kita sendiri yang coba explore, nanti kita decide buat kita mana yang the best pilihannya. Ya kan? Lalu kita harus yang kelima, tadi udah ya, satu, gadget. Kita harus punya gadget. Gadget repot. Dua, koneksi internetnya bagus. Ya. Ketiga, kita punya materi. Ya. Keempatnya, kita punya aplikasinya atau sharing platformnya, udah pilih. Yang kelima adalah kita harus siapin jurnal. Mungkin jurnal itu jadi kayak catatan diary gitu ya. Jadi setiap murid itu jadi progresnya maksudnya gitu. Iya, PR-nya bahkan gue tulis di setiap halamannya, misalnya namanya siapa si A gitu kan, Evelyn misalnya, atau siapa, PR-nya, teorinya halaman berapa gitu, terus pianonya belajar apa gitu. Jadi kita harus punya jurnal, karena kita kebingungan sendiri nanti. Kalau muridnya cuma satu sih nggak apa-apa ya, kalau muridnya udah 20 banyak ya gitu. Terus ya itu sih paling nggak 5 hal itu aja dulu yang disiapin kalau baru pemula. Sebagai pemula itu aja yang mereka mesti siapkan untuk memulai. Betul. Iya. Ini maksudnya gini juga. Jadi gadgetnya itu jangan nggak harus, kita tuh jangan pakai yang ada aja gitu. Untuk pertama thinking simple aja, keep it simple. Jadi kita jangan tiba-tiba lagi masa corona gini kita beli iPad baru, maksa pelajaran online gitu kan. Aduh. Iya kan? Beli handphone baru gitu kan. Beli headset baru gitu kan, semuanya baru. Udah, kita think simple aja gitu kan. Tripod yang ada bongkatnya, waduh. Jadi ngerepotin malah ya, buang-buang duit jadinya ya. Jadi gunakan apa yang ada dulu ya, dimaksimalkan dulu. Betul. Oke. Nah itu tips buat misalnya buat yang mau memulai. Nah kalau sebagai seorang gurunya nih, karena ini gue lihat juga ada beberapa teman-teman yang nanya, ini kayaknya ada beberapa guru yang udah terlibat juga yang ini. Kalau sebagai seorang guru, mereka mesti memperhatikan apa, Jal? Kalau sebagai seorang guru, mungkin settingan setup dari ruangan, angle kamera. Jadi kalau bisa itu tuh harus diusahakan. Jadi kan pertama mungkin kita hanya belajar untuk buat satu angle. Kalau buat belajar satu angle itu adalah yang paling gampang dari samping. Samping, jadi kelihatan tangan dan muka kita. Terus kalau bisa jangan lurus. Lurus itu jadi kayak dua dimensi gitu ya. Kita buatnya tuh kesannya kayak tinggi. Jadi kita buat angle kameranya agak miring. Jadi kita tangan kiri sama tangan kanannya lebih maju satu. Jadi bisa kelihatan dua-duanya. Ada yang nanya ngajar online tuh lebih capek nggak? Capek banget. Capek banget. Andai real time lesson lagi gitu kan. Gue udah ketemu murid gue ya kan. Kita bisa ngajar mungkin 5-7 langsung, tapi online 3 aja itu udah capek banget. Capek banget. Apalagi tuh jerit-jerit kan ya. Right hand. No, left hand. I said right hand. Gitu kan. Left hand. Right. I said right. Gitu kan. Iya, bener. Nah, terus gimana, Jal? Jadi ya selain mereka harus nyiapin sebagai seorang guru, setting angle-nya, kameranya, segala macam, apalagi yang mereka mesti perhatikan sebagai seorang guru nih? Oh, mungkin audionya ya. Audionya mungkin waktu pertama-tama mungkin masih ngambil dari yang satu gadget itu ya. Jadi mungkin ambil dari handphone langsung. Pertama orang tuh nggak pakai headset atau ya kan kayak gini. Ya. Orang langsung dari kamera aja atau dari handphone aja atau dari iPad-nya atau dari laptopnya, dan itu kualitas suaranya jelek, ya kan? Jadi nanti kalau punya headset seperti ini atau punya yang seperti Glenn tuh, ya itu boleh tuh, sangat membantu banget, dan sudah dibuktikan ya. Tadinya kan mau promosi TWS kan, TWS, ya kan? Wireless stereo, begitu udah ini nggak bisa through wireless ya, harus pakai kabel. Iya, kalau TWS cenderung delay.
Delay. Ada latensinya. Makanya terpaksa pakai. Jadi kita nanti belajar untuk menyiasati bagaimana lesson itu bisa di-upgrade. Jadi supaya nggak delay gimana. Terus juga memudahkan buat kita seperti apa, ya kan? Kalau nggak nih gue jerit nih kan di handphone kayak orang gila ya jadinya, ya kan? Jerit, Rakan, aset Rakan, gitu kan. Ya. Terus murid itu masih mudeng gitu kan. Kalau kayak begini kan cuman kamu dengar nggak Miss ngomong apa? Right hand Miss udah do it gitu kan. Nah. Gitu. Terus mungkin juga pertama yang tadi satu angle dari samping. Nah, di Zoom kita belajar untuk bisa buat 2 angle. Oke. 2 angle itu dengan cara kamera kedua atau webcam. Nanti kita bisa switch itu jadi dari posisi dari atas. Jadi kita bisa lihat jari-jarinya. Jadi kita nanti tinggal switch. Misalnya kita lagi ngomong kan, orang tuh penting banget untuk ngeliat muka kita seperti ini kan, facial expression. Begitu kita kasih contoh, itu harus kelihatan dari atas jari-jarinya. Nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk pakai tripod atau apa. Jadi dalam mengajar kita juga nanti juga naik ya gitu. Jadi bukan naik kelas. Jadi bukan cuma dari satu angle aja, bisa banyak angle. Gitu. Terus mungkin ya sebagai guru gue tadi juga guru dan gue ngerti banget, capek banget ya ngajar tuh, aduh. Jadi gue sih mau bilang sama teman-teman guru yang ada di sini, gue ngerti banget, I feel you gitu kan. Kita sebagai guru, kita harus memprioritaskan diri kita dulu, nomor 1. Bukan memprioritaskan murid loh, memprioritaskan diri kita dulu. Kita tuh harus sehat, jasmani dan rohani. Rohani penting sekali. Penting banget, gila, kalau nggak stres ya kan. Iya. Kita harus prioritasin diri kita tuh nomor 1 ya. Jadi kita harus jaga kesehatan kita cukup makan, cukup tidur ya kan. Lalu kebersihan juga diperhatikan. Walaupun di rumah aja ya kita tetap harus mandi. Terus sering-sering cuci tangan, ya kan. Terus kalau misalnya masih ada murid yang datang, etika batuk juga harus diperhatikan ya. Terus ada hand sanitizer. Terus juga kita bersihin tuts pianonya, ya kan. Terus kita harus membuat diri kita sangat nyaman dengan kondisi seperti ini. Make yourself comfortable. Mungkin duduknya kita nggak bisa kayak duduk yang nggak ada back supportnya ya. Mungkin kita sekarang bisa cari kayak kursi yang bisa muter-muter tuh, yang ada back supportnya. Ya kalau kayak kursi kantor, ya kan. Terus juga cegah kelelahan vokal kita dengan banyak-banyak minum air putih, ya kan. Terus kita mulai pakai speaker. Terus kita ngatur jadwalnya juga jangan deket-deket gitu, supaya kita sendiri juga bisa istirahat. Space buat istirahat ya, itu penting sekali. Betul. Lebih ke arah situ sih. Jadi buat guru-guru, gue saranin itu sih. Oke. Nah itu tips-tips ya Jel ya, dari sebagai seorang guru dan sebagai orang murid. Nah sekarang ini yang jadi pertanyaan gue, karena ini gue terus terang belum melakukan. Itu kalau kita online, kalau kita tatap muka seperti di sekolah biasa kan kita ada namanya assessment. Assessment kita kan bisa dari konser, dari ujian. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kita gimana cara assessment-nya? Assessment-nya bisa dilakukan dengan bentuk portfolio digital. Portfolio digital, oke. Ya, jadi gini. Maksudnya gimana? Kelas online ini kan ada berbagai macam ya. Pertama, kita tuh bisa interaktif yang seperti ini, online, langsung. Via platform Zoom, Skype, dan segala macam ya. Lalu, kalau misalnya in case koneksinya jelek, terus it doesn't work lah, yang pertama, ya kan. Kita harus punya opsi kedua, plan B. Plan B itu adalah portfolio digital. Jadi portfolio ini adalah kita kasih tugas mingguan di rumah. Ya, misalnya, dengerin video YouTube ini A, B, C, dikasih linknya, ya kan.
Terus mereka bisa dokumentasikan hasil latihan. Mana kamu katanya latihan, Miss lihat dong videonya, kirimin videonya Miss pengen lihat gitu. Dan itu sebenarnya nggak mesti cuman satu video aja gitu. Anytime kita ready 24 jam malahan ya gitu. 24 jam. Jadi mereka mau kirim video mereka latihan kapan aja itu bisa. Terus kalau misalnya PR-nya teori misalnya mereka PR dari halaman berapa mereka kerjain difotoin kirim ke ke gurunya. Atau misalnya kalau dalam bentuk format sekolah musik WA itu kan udah kayak darurat ya, nggak punya pilihan lain. Sebenarnya kalau bentuk sekolah harusnya bisa kayak platform dari Google Classroom. Jadi masukin ke Google Classroom, di situ kan ada track record ya, tanggal berapa itu terus bisa dikasih koreksi, bisa dikasih komen, bisa dikasih nilai juga, dikembalikan hasil pekerjaannya. Jadi itu adalah portfolio digital. Ya, jadi komentar. Ini ada komen nih dari Bang Ray Jeffrin. Ini penyanyi senior nih, Bang Ray Jeffrin. Dia bilang katanya bisa pakai blog juga tuh katanya. Dari Bang Ray. Ya kalau blog itu anak-anak bisa bikin blog sendiri katanya. Iya bisa blog sendiri. Itu cuman kan tidak semua anak-anak bisa ke arah situ, betul? Ya tapi bisa. Apa aja sih? Jadi gini loh, di masa-masa kayak gini kita bisa think out of the box, be creative gitu. Nggak masalah mau kayak gimana. Tapi kalau misalnya tadi Glenn tanya bagaimana assessment-nya, kita bisa kasih yang tadi portfolio digital bisa, ya gitu. Oke. Kalau misalnya kayak exam kan kita kan biasa tahu kan exam yang kita biasa lakukan kayak misalnya ada ANSKA, ada BRSM, ada Rock School. Nah, itu apakah kita bisa tetap ngikut tuh kalau kayak gitu? Saat ini examination board yang gimana ya? Examination board yang dari UK itu mereka kan belum ada jalan ya kayaknya ya. Belum. Mereka sudah ratusan tahun dan mereka punya filosofi sendiri ya tentang mengajar dan juga tentang exam itu seperti apa. Seperti yang saya bilang, mengajar itu sebetulnya atau pelajaran musik itu harus dilakukan 3D. Oke. Ya, jadi ketika 2D ada unsur-unsur yang hilang. Nah, mereka tidak bisa risking itu karena mereka punya nama dan mereka punya standar sendiri kan. Oke. Ya, jadi bisa dimaklumi. Nah, makanya saya bilang dalam kondisi seperti ini, coba siapa yang tahan untuk tidak online, dia akan mati nanti. Berat loh. Gitu. Jadi kita harus fleksibel sekarang. Kita harus open minded dan ngelihat sebenarnya yang bisa kita lakukan apa. Dan di saat seperti ini justru kita harus survive. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi walaupun dengan kondisi seperti ini tetap mesti dilakukan ya. Jadi online tetap dilakukan, assessment-nya dengan portofolio online yang kita bisa lakukan gitu. Itu semua yang kita bisa buat evaluasi si murid. Oke, Jel, ini kayaknya kita sudah mesti masuk ke tanya jawab karena waktunya udah mepet untuk ini. Oke, ini udah banyak banget ya dari tadi gue lihat yang nanya. Tapi mungkin kita sambil sapa yang sudah datang ya. Ini udah banyak banget loh. Wow, udah banyak sekali gue lihat. Oke, sebentar. Tadi ada yang bilang itu ada satu examination board yang masih tetap melakukan pengujian, itu Rock School. Oh ada ya? Iya. Rock School, oke, ya Rock School masih ya. Jadi itu namanya video exam. Jadi kita mengirimkan video, nah nanti itu di-assess, dikirim ke RSL. Oke. Ini udah banyak yang nanya ini. Ada Pearl Henny 89. Kalau ngajar anak kecil secara online, mesti ditemanin orang tuanya ya, Miss? Nah, ini. Betul. Iya. Jadi penting banget kalau misalnya anaknya masih kecil, itu orang tua harus ada paling tidak di awal dan di akhir. Di awal, jadi dibantuin untuk masalah teknologinya. Paling nggak sampai dia udah bisa bicara sama gurunya, ya kan? Udah mulai online, asalnya setupnya harus orang tuanya. Kalau nggak bisa. Setelah kelas berakhir juga. Tetap didampingin sama si orang tua ya? Wajib, iya. Karena kan mereka belum bisa sendiri.
Kayak ini tadi ada yang Santi Bernard. Nah, itu tadi yang dia nanya, ngajar online itu capek nggak sih? Ya udah dijawab tadi ya, capek. Pakai banget ya. Banget. Ya terus ini ada yang bilang lagi, udah gitu, udah capek, orang tua minta diskon lagi. Nah, itu dia. Itu dia. Aduh. Mana lagi ini ada pertanyaan. Ini sehari ngajar 4 murid dari Pearl Henny 89, sehari ngajar 4 murid rasanya pengen tepar, Miss, katanya. Iya, kita tahu kok. I feel you. Enggak. Itu Santi Bernard juga, I'm not alone, kirain aku aja yang lemah, katanya. Enggak kok, emang ngajar online itu capek. Saya kemarin sempat di-share sama teman-teman guru, ada artikel dari, saya nggak tahu, di internet, katanya memang ngajar online itu lebih capek karena kita mesti lebih memperhatikan, lebih fokus sama ini bahasa-bahasa tubuh yang non-verbalnya, kita lebih konsentrasi ngelihatnya gitu. Jadi memang capek sekali. Jadi gini, kalau misalnya tips juga nih buat guru-guru kalau misalnya mengajar online, kita harus pakai kata-katanya tuh yang sesederhana mungkin. Lalu jangan panjang-panjang gitu. Terus juga kan kayak misalnya via Zoom, jangan sampai gurunya ngomong sambil main gitu loh. Atau guru sebelah sono lagi main, kita juga itu harus gantian. Secara audio nggak mungkin, audio quality-nya poor banget. Jadi kita harus gantian, biarinnya muridnya main dulu gitu. Nah, kita bisa kasih tahu misalnya tolong mainin dari bar segini sampai bar segini, misalnya bar 1 sampai bar 4. Jadinya kita pas dia lagi udah main terus suaranya nggak kedengeran kan. Stop gitu kan. Iya benar. Iya kan? Jadi kita tuh ngomongnya harus sependek mungkin, sesingkat mungkin dan jelas gitu. Oke. Seefisien dan seefektif mungkin. Betul. Dan kalau ngomong gantian. Kadang-kadang kita jadi over explaining about things ya. Tadinya kita mungkin karena kan gini kan, misalnya jarinya salah. Kalau misalnya punya pintu Doraemon mungkin tangannya tinggal begini ya, betulin jarinya. Which is kan masuk ya. Jadi kita harus secara verbal bilang right hand, third finger, wrong misalnya. Coba lihat bar 3. Nah, coba bar 3 aja, right hand aja. Gitu. Ya, coba jadi lebih jelas gitu. Betul. Ya. Iya, dan harus sabar. Oke. Nah, ini ada dari Tineke Hermanto 87, ngajar online banyak tantangannya. Ada murid suka cerita pas les. Nah, ini kalau murid yang suka cerita gimana ini? Ya harus di-cut lah muridnya. Iya, gurunya harus galak kayak Jelia nih. Enak aja. Kayak apa sih, apalagi coba kita lihat ya di pertanyaan-pertanyaan. Tuh, Bang Ray juga bilang saya asesmennya pakai Google Classroom katanya. Ya kan? Ya. Karena di Google Classroom kita bisa kirim video, kita juga bisa kirim bentuknya foto. Jadi kirim misalnya teorinya udah kerja sampai PR nomor berapa, halaman berapa, dan itu kita betulin, bisa di correction, kita kirim lagi, bisa kasih nilai. Oke. Ya, bisa seperti itu ya. Oke, ini ada Santi Bernard lagi. Ngatasin hasil pembelajaran yang nggak maksimal gimana ya? Akibat sinyal misalnya, jadi progresnya terhambat. Ya, tadi seperti tadi bilang, portfolio digital. Oke, jadi direkam ya? Ya, direkam. Kalau misalnya nggak bisa, you have to have plan B. Plan B itu adalah caranya, sorry, ini ya gue di masa COVID ini menghasilkan banyak ratusan video buat murid gue sendiri. Ya, jadi bukan cuman produktif untuk buatin cover buat RSL, tetapi juga kalau misalnya murid nih punya lagu baru, kan ada orang yang nanya, waktu pertama kali gue juga bingung nih, ini lagu lama ya bisa diulang, tapi masa lagunya diulang sebulan, 2 bulan ya nggak mungkin kan? Jadi kan harus, Miss, ini memungkinkan nggak sih ada lagu baru? Oh mungkin, harus mungkin gitu kan? Kalau nggak di stop dong. Ya caranya adalah skornya itu gue kasih highlight, dan itu dikasih fingering, gue fotoin, ini nanti dicatetin ya ke bukunya, yang penting-penting ini yang gue buletin gitu. Terus kita buat cover buat murid kita juga sendiri.
Cepet kok, pakai handphone aja juga bisa kita mainin lagunya terus dikirim. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak bisa ngelihat dari online seperti ini, dia bisa lihat dari WhatsApp kan, bisa lihat dari yang sudah di videoin. Betul. Jadi dia kasih video, saya juga sebagai guru memberikan video juga supaya dia bisa lihat jarinya seperti apa, bunyinya seperti apa, gitu. Terus dalam video itu jadi kayak tutorial YouTube, tapi one to one. Misalnya gini, ini yang kesulitan dalam lagu ini adalah di tangan kirinya jarinya harus seperti ini. Ya kan, misal lagi belajar Alberti Bass kan, bottom top, middle top, bottom top, middle top. Ya, jadi kan ini, nah terus tangan kirinya begini, gitu. Jadi kita kasih sedikit arahan, ya tips untuk belajar lagu itu. Jadi itu memungkinkan untuk belajar lagu baru. Muridnya sendiri juga jadi lebih disiplin, juga lebih mandiri ya, gitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya juga dari Santi Bernard. Ini kayaknya berhubungan. Dia tanya gini, oh iya, benerin ketukan gimana ya? Susah selisih sepersekian detik, nggak bisa presisi kalau ketukan. Itu nomor 1 adalah betulin audionya dulu. Ya. Kita sebagai guru, pertama kita harus betulin audio kita. Yang kedua adalah kita juga harus kasihin ke orang tua atau ke murid kita yang kalau misalnya sudah lebih dewasa, kasih tahu nih, bagusnya adalah pakai ini gitu. Misalnya angle-nya begini, terus pakai audionya begini gitu. Terus sisanya ya kita kasih video online gitu. Okay. Pokoknya kegiatan yang duet-duet gitu nggak bisa untuk saat ini. Hanya bisa satu arah. Jadi saya kasih, muridnya kasih, ya kan? Gantian. Oke. Ini dari Agustika HS. Udah ada belum ya kurikulum atau metode yang fit sama online course? Karena kalau ini jadi peluang ke depannya sepertinya kurikulum juga perlu penyesuaian nggak sih? Nah, gitu. Oh, jelas. Kurikulum jelas butuh penyesuaian, tapi yang lebih butuh penyesuaian juga adalah gurunya. Cara mengajarnya. Bukunya sih tetap sama. Bukunya tetap sama. Kayak bahkan beberapa metode yang kayak misalnya Nancy Faber, itu udah ada secara online. Ada apps-nya juga, ya kan, mau di iPad atau di di iPhone gitu kan, yang apps itu ada, sudah ada yang online. Jadi kita bisa latihan, temponya dicepetin, dilambatin, ya kan, mau diulang di bagian mana gitu. Itu udah ada platformnya. Tetapi butuh penyesuaian ke gurunya. Gurunya apakah bisa menggunakan atau mumpuni untuk menggunakan semua peralatan perlengkapan yang sudah ada. Tools-nya kita bisa nggak? Okay. Kalau misalnya jadi gurunya cukup, dulu, betul. Si gurunya dulu yang harus ngerti ya. Betul. Jadi kalau misalnya gurunya modelnya yang tradisional, ya kan, yang masih fingeringnya Bayer sama Czerny, gitu. Bukan aku bilang jelek loh ya. Iya. Ya kan, terus itu senior kita tuh pasti. Betul. Ini bentar lagi gue ditimpukin nih. Iya. Ya kalau misalnya cukup tradisional, konvensional, ya nggak bisa gitu. Sedangkan dari gue sendiri, nih misalnya mau belajar skill ya, itu udah ada apps-nya sendiri buat murid. Jadi kalau misalnya gue nggak ada nih sebagai guru untuk ngajarin, gue bisa kasih tahu apps-nya kayak begini, cara pakainya begini, dan mereka bisa latihan sendiri, independen, mandiri, gitu. Oke. Nah, ini gue langsung next dulu ya pertanyaannya, Jel. Dari Bang Ray Jeffrey nih, berapa waktu ideal untuk belajar online per session? 30 Kira-kira berapa menit. Waktunya? 30 menit ya. 30 sampai ya. Karena 15 menit biasanya kita nyobain kan gitu online atau apa gitu. Yang aktifnya adalah yang benar-benar masih efektif 30 menit. Oke. Karena ini ada cheese. Oke. Karena next dulu ya, Jel. Iya, oke.
Soalnya banyak pertanyaan di bawahnya Ya juga, ampun. jadi biar kebagian waktu kita sudah semakin udah mau habis. Cheese and cheese katanya, untuk murid saya yang remaja, progresnya malah lebih better. Ada yang maju cukup signifikan. Ini maksudnya apa sih yang gitu? Enggak, Oh, mungkin kalau dengan enggak. online. Ya, Dengan begini. online kayaknya ya. Jadi online justru kita herannya ada murid yang bisa melakukan semuanya lebih baik karena ada platform yang jelas. Misalnya dia tuh kalau disuruh masukin ada deadline, misalnya untuk masukin ke Google Classroom homeworknya, dia bisa lakukan itu cepat gitu. Terus juga kalau misalnya dikasih video, dia justru makin motivated, dia jadi bisa praktis lebih baik. Dan sekarang kan anak-anak lagi di rumah semua kan, jadinya ngapain lagi selain kalau nggak praktis, terus buat PR. Bahkan mereka mungkin bisa inisiatif untuk mengerjakan PR-nya lebih banyak atau praktis lebih baik. Mereka bisa rekam sendiri gitu. Something yang tadinya kalau mereka datang ke kelas nggak mungkin bisa begitu. Ada yang begitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Jel, dari Grace Sianti. Kak, menurut kakak, apakah target untuk KBM online suatu hari nanti bisa 100% seperti KBM tatap muka? Belum ya, karena belum ada hal yang bisa 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah misalnya mau betulin jari aja. Kan kalau misalnya kita real time, kita tinggal, nih jarinya begini loh. Nih tegakinnya begini. Nah sekarang kita mau tegakin supaya bisa begini gimana? Mesti jelasin panjang lebar. Jadi tidak akan bisa 100%. Belum bisa ya. Oke. Oke, ini dari Bang Ray Jeffrin terakhir, dia bilang penjelasan Bu Jelia sangat membantu, terima kasih banyak buat Bu Jelia dan Mas Glenn. Oke, terima kasih Bang Ray. Oke, Jel, kayaknya itu tadi pertanyaan terakhir. Kayaknya kita udah mesti closing juga. Mungkin terakhir, pesan buat musisi dan pengajar di luar sana dalam kondisi ini. Apa yang kita mesti siapkan, apa yang kita mesti lakukan gitu. Pesan terakhirnya aja nih. Ya, simpel aja. Kalau memang Anda pemusik, Anda guru musik, maka Anda harus berjuang. Anda harus punya daya juang, Anda harus berjuang agar musik itu tetap eksis sampai kapanpun. Sampai orang tuh ngerasa bahwa orang tuh butuh musik. Bagaimanapun kondisinya beratnya kayak gimana, musik itu tetap penting. Di saat-saat seperti ini pun, buat gue ngerasa musik itu sangat menghibur gue ya, gitu. Dan it's a comfort untuk gue sendiri. Jadi memang nanti ketikanya media musik itu berubah jadi maya atau online, dari sekarang you have to build that net. Bangun jaringan itu. Ya, Berliner Philharmoniker sebelum pandemi udah membuat apa yang dinamakan sebagai digital concert hall. Yeah, jadi itu adalah website. Hasilnya di dalamnya tuh ada perekaman pertunjukan dari CD kudo jadul yang gratisan. Gratis loh. Ya, tentunya ini adalah upaya untuk tebar udang, untuk dapat ikan kakap. Jadi orang tuh digratisin dulu sampai terbiasa dan terkondisi, baru kemudian nanti di-charge nantinya. Ya, nanti tone juga begitu, tone base. Nanti untuk expert masterclass dan lesson nanti akhirnya ke arah situ. Gitu. Jadi jangan nyerah, tetaplah berjuang untuk musik, dan tetaplah memotivasi diri Anda dan kalau bisa memotivasi orang lain. Karena ketika kondisi ini sudah berlalu, nanti akan ada panggung baru. Iya, ya pasti itu. Iya. Oke, Jelia, ini kan yang jadi host lu kan. Nanti kalau kita selesai ending ini, nanti ada save to IGTV, nanti tolong di save ya. Jadi ini nggak hilang gitu. Jadi nanti gue juga bisa nanti download dari lu gitunya. Setelah kita selesai nanti. Jadi jangan di-delete. Jadi abis end, nanti dia ada pilihan. Ada pilihan, ada apakah mau di-delete, apa mau dipindahin ke IGTV, terus nanti lu bisa pilih thumbnail buat IGTV-nya sama deskripsinya, lu tinggal isi aja. Oke, semoga jari gua nggak bergetar ya jalan. Oke, Music Lover semuanya, terima kasih untuk waktunya. Jelia terutama, terima kasih waktunya ini. Ini banyak sekali tadi gua lihat dari teman-teman yang mengucapkan terima kasih buat Ibu Jelia, katanya ini sangat-sangat membantu katanya.
informasi ini bisa membantu mereka yang memang lagi melakukan online course atau online teaching, terutama di musik gitu. Ya, jadi sekali lagi Jelia, terima kasih banget ini waktunya bisa share di IG Live-nya Sinfonia. Semoga teman-teman musisi, teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi ini bisa bersemangat, tetap positive thinking, tetap stay positif, tetap stay safety dan healthy tentunya. Oke. Oke, mungkin itu ya. Sebelum silakan aja. Ya. Jadi gini, nanti ada juga bisa lihat secara real time bagaimana untuk teaching music online di RSL Piano Workshop. Nanti, oh iya, betul. Nanti saya sendiri yang jadi keynote speaker-nya, nanti bisa lihat bagaimana namanya online teaching. Nah, ini bukan online teaching aja ini, gue buat workshop gitu kan. Nah, untuk itu platformnya di Zoom ya, kalau nggak salah ya. Di Zoom, betul. Jadi ini caranya adalah to get the link dari Zoom-nya. Nanti follow dari Rock School Indonesia. Namanya IG-nya Rock School Indonesia. Lalu bisa juga lewat Jelia Heru. Nanti di bio-nya ada link on my bio, itu bisa ada link untuk daftar supaya bisa dapat link untuk Zoom. Dan itu for free, gratis. For free. Oke, itu hari Rabu tanggal 3 kalau nggak salah, 3 Juni ya? Rabu 3 Juni, jam 10 pagi. 10 pagi. Oke. Tuh, buat teman-teman mungkin yang musisi-musisi yang mau belajar lebih lanjut buat sharing dari Jelia, nanti bisa ikut daftar di situ tuh for free loh. Ini kesempatan kapan lagi dapat seminar dari expert, workshop dari expertise yang benar-benar expert. Oke, ada lagi Jel yang mau disampaikan? Udah itu aja. Oke, kalau dari saya, teman-teman semuanya, Sinfonia tetap akan online di IG Live, itu setiap hari Selasa jam 4.30 sore, kemudian hari Jumat jam 4 atau jam 4.30 sore, dan hari Sabtu jam 8 malam. Nah, buat besok hari Sabtu jam 8 malam itu materinya tentang audio, kita kedatangan dari representatif dari Audio Technica atau PT Axindo, dan yang menariknya mereka akan ngasih giveaway. Bisa lihat di poster di saya, itu banyak sekali giveaway dari Axindo yang akan mereka ngasih. Ada dari Jabra, dari Audio Technica, macam-macam lah. Jadi stay tune jam 8 besok malam. Ya, di channel, di IG-nya Glenn, N-nya 2, Glenn, @Glenn Latuheru. Oke, Jel, mungkin itu aja. Ingat di save ya, jadi gue juga bisa download nanti. Ini bagus banget soalnya materi ini. Oke, thank you Jelia. Selamat sore, stay healthy. Dadah.